Lembaga Kesehatan Dunia WHO memuji langkah pemerintah Indonesia yang gencar melaksanakan program vaksinasi COVID-19 secara masif. Immunization Officer WHO Indonesia, Dr. Olivi Silalahi mengatakan, Indonesia menjadi salah satu negara dengan program vaksinasi sukses dan berhasil menunjukkan langkah tegas dengan mempercepat dan memaksimalkan program vaksinasi nasional sebagai upaya mengakhiri pandemi COVID-19 di dalam negeri. Hingga saat ini Indonesia masih menduduki peringkat kedua dengan jumlah cakupan vaksin COVID-19 terbanyak di kawasan Southeast Asian Region Office atau SEARO setelah India yang merupakan distributor vaksin COVID-19 dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan Indonesia. Hingga saat ini Indonesia masih menduduki peringkat kedua dengan jumlah cakupan vaksin COVID-19 terbanyak di kawasan Southeast Asian Region Office atau SEARO setelah India yang merupakan distributor vaksin COVID-19 dengan jumlah penduduknya yang lebih banyak dibandingkan Indonesia. Indonesia pun dinilai beruntung karena sudah melakukan vaksin COVID-19 sejak dini. Indonesia kita termasuk negara yang beruntung, Mas, dalam arti pemerintah kita berhasil mensecure gitu ya, mengadakan vaksin sejak dini, kemudian kita mulai juga dengan gebyar yang cukup besar, didukung oleh Presiden kita yang terus monitoring pelaksanaan vaksinasi dan juga Bapak Menteri Kesehatan begitu. Dan kalau dibandingkan dengan negara-negara lain dan misalnya negara-negara dalam SEARO, Indonesia termasuk di urutan kedua negara yang penduduknya terbanyak sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19, begitu ya. Untuk negara yang belum bisa memproduksi vaksin sendiri, negara kita sudah cukup advance nih dalam melaksanakan vaksinasi COVID-nya. Memang kita masih punya tantangan, Mas, yaitu tantangan dalam menjangkau kelompok-kelompok yang memang rentan apabila terkena COVID-19 akan menjadi kasus yang berat dan bahkan kematian. Terlepas dari kesuksesan program vaksin COVID-19, kendala dalam program vaksinasi pun dirasakan oleh pemerintah. Menurut Guru Besar Mikrobiologi Klinik Universitas Indonesia, Profesor Pratiwi Puji Lestari Sudarmono, kendala yang dihadapi di lapangan terjadi karena minimnya komunikasi dan informasi yang terkait keamanan vaksin COVID-19. Salah satunya tentang efek samping vaksin yang dianggap menakutkan sehingga masyarakat enggan divaksinasi. Mengenai efek dari vaksin, mengapa harus divaksin, bagaimana vaksin bekerja, dan sebagainya, dan apakah side effect-nya itu begitu menakutkan. Sebetulnya kan ada side effect selalu karena namanya juga disuntik ya. Kita masih mengembangkan saat ini vaksin-vaksin yang misalnya bisa diminum secara oral misalnya atau dimakan bersama pisang misalnya, itu sudah juga dikembangkan, namun belum ada untuk SARS-CoV-2 ini. Jadi sekarang masih disuntik, jadi bekas suntikan mungkin masih juga bisa sakit dalam 1-2 hari demikian. Jadi karena kita harus menerangkan dan kita harus menerangkan seluas-luasnya karena Indonesia juga mengalami kerugian yang cukup besar misalnya bila satu kelompok masyarakat itu menolak untuk divaksin. Tercatat hingga 8 Juni 2021, Indonesia telah mendapat pasokan sebanyak 11,7 juta vaksin tambahan untuk vaksin tahap kedua. Tahun ini Kementerian Kesehatan menargetkan mengamankan vaksin COVID-19 sebanyak 340,5 juta dosis dari 5 merek, yakni Sinovac sebanyak 125,5 juta, AstraZeneca sebanyak 59 juta, COVAX sebanyak 54 juta, dan Pfizer sebanyak 50 juta. Novi Permatasari, Tim Liputan, The ITV.